Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo menteken peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Menariknya, dalam peraturan Presiden itu ada beberapa hal yang menjadi kontroversi tentang legalisasi investasi miras. Kita tahu Indonesia adalah negara yang mayoritas muslim, dan kaum muslimin sudah pasti mengharamkan yang namanya minuman keras. Pro dan kontra pun terjadi. Bagaimana sebenarnya kita seharusnya sebagai seorang muslim memandang investasi miras? Investasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah penanaman modal atau uang dalam sebuah perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Sementara miras dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai minuman keras atau minuman beralkohol seperti bir, anggur, arak, tuak, dan lain sebagainya. Bagi kaum muslimin, kita mengenal istilah khamr sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jelas dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman, bahwasannya khamr, judi, menyembelih untuk berhala, kemudian mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan najis, perbuatan syaitan yang harus kita hindari. Maka sudah sepantasnya kan, sebagai seorang muslim kita menolak segala bentuk dari khamr, minuman keras juga termasuk di dalamnya, agar kita beruntung. Belum lagi ketika Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bahwasannya khamr adalah ummul fawahish, adalah induk dari segala kekejian. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda dalam sebuah hadis, al-khamru ummul fawahish wa akbarul kabair man syarabiha waqa'a ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Khamr adalah induk dari kekejian dan dosa yang paling besar. Barang siapa meminumnya, ia bisa berzina dengan ibunya, dengan saudarinya, dan dengan bibinya. Hadis riwayat At-Tabrani. Belum lagi dalam riwayat yang lain Rasulullah juga bersabda, la yadkhulul jannah mudminul khamru. Tidak akan masuk surga pecandu khamr. Hadis riwayat Ibnu Majah. Belum lagi dalam riwayat yang lain bahwasannya orang-orang yang terkena dosa khamr bukan hanya peminumnya, bukan hanya pembelinya, bukan hanya pembuatnya, tetapi ada 10 yang Allah berikan laknat kepada mereka. Siapa saja mereka? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, lu'inatil khamru ala ashrah. Khamr dilaknat pada 10 hal. Yang pertama pada zatnya, yang kedua pada pemerasnya, yang ketiga pada orang yang memerasnya untuk diminum sendiri, yang keempat pada penjualnya, yang kelima pada pembelinya, yang keenam pada pembawanya, yang ketujuh pada orang yang meminta orang lain untuk membawanya, yang kedelapan pada orang yang memakan hasil penjualannya, yang kesembilan pada peminumnya, dan yang kesepuluh
pada orang yang menuangkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i. Pertanyaannya sekarang, apakah khamr itu sama dengan minuman keras atau berbeda? Jawabannya adalah sebagaimana yang Rasulullah sabdakan kepada kita, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrun haramun. Segala hal yang memabukkan adalah khamr dan segala khamr adalah haram. Maka apapun bentuknya, apapun namanya, asalkan dia memabukkan, menghilangkan akal manusia, maka itu adalah khamr yang hukumnya adalah haram. Maka jelas sebagai seorang muslim kita wajib menolak investasi miras, karena jelas ini adalah sebuah keharaman yang Allah perintahkan kepada kita untuk menjauhinya. Dalam legislasi investasi miras ini ada beberapa hal menarik yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama, legislasi ini dilegalkan oleh Bapak Joko Widodo di saat wakilnya adalah seorang ulama, yaitu Bapak Ma'ruf Amin yang dulunya pernah menjabat sebagai Ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang tentunya beliau pun faham tentang hukum khamr, hukum minuman keras. Tapi apa yang terjadi? Apakah beliau tidak mengingatkan Bapak Jokowi, ataukah beliau hanya diam saja? Kita tidak tahu, karena beliau sampai sekarang video ini dibuat belum bersuara. Maka kepada Bapak Ma'ruf Amin, mohon suaranya Pak disampaikan kepada Bapak Jokowi, diingatkan. Karena jika Bapak hanya diam saja, itu artinya Bapak membenarkan kemaksiatan yang telah dilakukan oleh Bapak Joko Widodo. Dan tentunya ini akan menjadi hal yang berat bagi Bapak Ma'ruf Amin nantinya di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hal yang menarik lainnya adalah sebagaimana yang disampaikan Profesor Fahmi Amhar dalam statusnya. Beliau membuat status di dalam akun Facebooknya yang berbunyi seperti ini. Jadi, apakah ada hubungannya pembubaran ormas tertentu dengan pelegalan miras ini? Padahal ormas itu adalah ormas yang paling kuat, yang paling depan dalam membasmi segala bentuk kemaksiatan termasuk khamr. Pertanyaan besar. Sebagai seorang muslim, kita harus memahami bahwasanya akan ada akibat yang sangat besar yang akan terjadi pada negeri kita, Indonesia, jikalau investasi miras ini terus dijalankan. Yang pertama, tentunya kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan khamr. Yang kedua, investasi miras ini tentunya akan menambah kerusakan pada diri manusia, khususnya di Indonesia. Kenapa? Karena miras ini jelas ummul fawahish, induknya segala kekejian. Gara-gara minum khamr hilang akalnya, mudah membunuh orang, mudah membuat kriminalitas, mudah menembak orang lain, mudah menzinai orang lain, mudah berbuat zina dan lain sebagainya. Tentu ini akan membuat kerusakan yang sangat banyak pada negeri kita. Yang ketiga, tentunya ketika kita melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah, akan ada azab yang Allah akan timpakan kepada kita. Apalagi ini adalah dosa besar yang azabnya pun nggak main-main. Tentunya kita tidak ingin kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Maka sebagai seorang muslim, kita wajib menyuarakan kebenaran, mencegah kemungkaran. Maka jangan diam wahai kaum muslimin. Kita harus bersuara mencegah hal ini terjadi supaya negeri kita tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala.